Puji nama Tuhan, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mengagungkan Dia, menyembah Dia. Kita akan awali pujian pada malam hari ini, saatku menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allahku yang baik. Engkau Allahku yang luar biasa. Engkau Allahku yang ajaib. Engkau Allahku yang sungguh hebat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saatku menyembah-Mu Tuhan. Amin. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Glory haleluya. ku pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang kudus. Saat ku sembah, Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang layak kami sembah. Engkaulah yang kami agungkan. Engkaulah yang kami tinggikan Yesus. angkat hatiku, Amin. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh ajaib nama-Mu Yesus. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Mulia. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Muliakan dan agungkan. Glory haleluya. Mbak Nani kami minta berdoa. Glory haleluya. Berdoa saat ini ya Tuhan. Yesus Tuhan kiranya haleluya. Kau hadir di dalam kebaktian online ini Terima ya kasih Bapa. Bapa. Amin. Tuhan kami percaya Glory, Tuhan kasih haleluya. setiamu tetap ada di tempat ini Tuhan. Amin. Mana Tuhan
Amin. Bisa Tuhan Terima berbagi kasih. meskipun melalui online ya Bapak. Amin. Kiranya Engkau memakai alat-alat yang ada yang kita pergunakan, baik leader, singer dan musik Tuhan, juga mic Tuhan. Kau berkati Tuhan, jangan sampai ada yang mengganggu jalannya kebaktian online kami ini ya Bapak. Ya, Yesus. Kau berkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan di rumah ya Bapak. Kiranya Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Amin. Tuhan Engkau lepaskan ya Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir dan segala pujian yang dipilih oleh leader ini Tuhan bisa menjadikan Tuhan berkat bagi anak-anakmu dan menyenangkan hatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita menyembah mengagungkan Tuhan dan kita memuji Dia dengan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Glory haleluya. Oh haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan kita percaya, tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Dan Tuhan selalu menetapkan apa yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Haleluya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar, yang percaya sama Tuhan. Glory haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin.
jujur saat-saat ini kita mengalami hal yang seperti ini ya saudara semua. Kita patut bersyukur, kita harus menjaga iman kita. Kita harus menjaga imun kita. Imun bukan aja makanan yang sehat, tapi hati yang tenang, hati yang selalu merindukan kasih Tuhan, hati yang selalu ingin dekat kepada Tuhan, selalu bersekutu kepadanya. Itulah imun yang kuat di dalam kita. Kita jaga iman, kita jaga imun kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita penuh sukacita, damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan untuk malam ini. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh Yesus pegang tangan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Yesus pegang tanganku. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, Jangan tinggalkan kami. aku, Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat katakan Yesus pegang erat tanganku. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, Amin. dapat hidup Haleluya. luar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. alasan selama Sekali lagi katakan Yesus pegang erat tanganku. Amin. Tidak bisa berjalan sendiri. Bapa, jangan tinggalkan aku, Amin. alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan aku hidup. Oh, haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau katakan, kami butuh Engkau lebih dari hari-hari kemarin. Karena Engkaulah penolong kami, perlindungan kami. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Pak Pram berdoa untuk firman Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Tuhan terima Terima kasih, kasih Bapak. Engkau selalu Terima menopang kasih, hidup Tuhan. kami,
memegang tangan kami. kasih, Tuhan, Tuhan. kami menyadari Terima kasih. bahwa di luar kasih-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Amin, amin. Oleh karena itu ya Tuhan, terima Benar, kasih Tuhan. untuk selalu penyertaan-Mu ya Tuhan. Ajarkan. Terima kasih Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadikan berkat bagi kami semuanya. Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapilah Tuhan, supaya firman yang disampaikan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman yang tertabur, oh Tuhan, tertabur pada tanah yang subur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat sore atau selamat malam ya untuk menyambut malam yang penuh sukacita pada malam hari ini. Saya percaya kita yang di rumah, kita yang mengikuti di sini tetap di dalam Tuhan, tetap menikmati Tuhan. Dapatkan sesuatu yang berharga malam hari ini, meskipun hanya lewat HP, lewat YouTube, lewat media yang mungkin sederhana, tapi pastikan kita bisa mendengar suara dengan jelas dan kita mendapatkan berkat firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak jauh beda dalam firman Tuhan hari Minggu yang berjudul adalah masuk ke belakang tirai. Ya, masuk ke belakang tirai. Sebelum lebih jauh saya akan sedikit bercerita mengenai di zaman perjanjian lama dulu. Ya, di zaman perjanjian lama hubungan mereka dengan Tuhan, umat manusia dengan Tuhan sangat dibatasi. Kalau kita memperhatikan mengenai tabernakel, ada 3 susunan, ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Dan umat Allah, manusia hanya bisa masuk ke dalam pelataran saja. Imam hanya masuk ke dalam ruang kudus, dan yang masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Itu pun hanya 1 tahun sekali dengan membawa korban yang sudah diwajibkan dalam peraturan pada saat itu ya. Jadi untuk masuk ke dalam kemah pertemuan ini ya, kalau tidak membawa sebuah korban yang diwajibkan tidak boleh. Itu dalam perjanjian lama ya. Dan tidak semua orang dapat menghadap Allah selain imam besar pada saat itu ya. Jadi sungguh sangat tidak enak kalau kita ada di posisi dalam perjanjian lama pada waktu itu. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sekarang tinggal di zaman perjanjian baru, di zaman yang luar biasa, di mana suatu perubahan yang sangat besar itu terjadi. Perubahan besar-besaran terjadi. Ya, yaitu di mana manusia bisa menghadap Allah, manusia bisa bersekutu dengan Allah, manusia bisa komunikasi dengan Allah, tidak ada sekatan, tidak ada perantara, tapi kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Inilah indahnya kita saat ini. Ini adalah kasih karunia, zaman kasih karunia yang bisa kita nikmati. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, kita semuanya bersyukur kita ada di zamannya ini, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kita akan membaca di dalam Ibrani ya, seperti nasnya pada hari Minggu, Ibrani pasal 10, saya hari ini akan membahas Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Ya, kita akan belajar tahap demi tahap mengenai ayat ini, bagaimana kita semuanya harus bisa, oh ternyata maksudnya ini toh buat saya. Apa sih berkatnya buat saya? Ya, kita akan baca ayat yang pertama, ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, saya ulangi lagi, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, kita akan mengulang yang atas tadi bahwa antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada sekatan, ada batasan dari atas sampai bawah. Ya, namanya tabir, namanya tirai.
Itu dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, dengan kematian Kristus, dengan karya kematian Kristus yang luar biasa, tabir tadi, tirai tadi terbelah dari atas sampai ke bawah pada saat penyaliban Kristus. Ini menunjukkan bahwa jalan masuk ke ruang Maha Kudus sudah terbuka. Luar biasa ya. Sekali lagi tabir ini adalah melambangkan diri Kristus. Tirai ini yang dimaksud dengan tirai atau tabir ini adalah melambangkan diri Kristus. Ayat 20 diperlengkapi di situ ya. Artinya setelah Yesus sang adalah tabir atau tirai tadi, artinya sudah tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Jadi kita semuanya bersyukur saat ini kita punya jalan yang sudah kita miliki, yaitu Tuhan Yesus ya. Nah, kembali lagi bicara mengenai penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Keberanian di sini kita tidak boleh mensalahartikan. Keberanian di sini bukan berarti kita seenak kita dalam kita menikmati Tuhan, atau kita ya nggak begitu menghormati Tuhan dan sebagainya, atau sesuka hati kita. Tidak. Penuh dengan keberanian ini artinya adalah kita yakin, berani yakin bahwa kita pasti diterima oleh Tuhan. Selain itu kita percaya Allah yang penuh kasih, Allah yang adalah kasih karunia itu pasti menerima kita. Sudah nggak ada sekatan lagi. Ya, karena kita adalah orang-orang percaya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan dirinya Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau mengalami setiap hari, Bapak Ibu bisa curhat sama Tuhan tiap hari. Bisa nyeru, oh Tuhan Yesus terima kasih. Sambil nyapu, sambil dagang, sambil usaha, sambil di rumah. Apalagi di masa pandemik banyak pembatasan di mana-mana. Kita bisa ambil waktu di situ menyeru Tuhan. Kita bisa memanggil nama Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dalam bentuk apapun, inilah indahnya kita. Beda dengan perjanjian lama, setahun sekali hanya lewat imam besar. Sekarang sewaktu-waktu Bapak Ibu Saudara semuanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa menyeru nama Tuhan ya. Kita akan baca Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16 yang berhubungan dengan ayat yang ke-19 tadi ya. Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sungguh ya, kita harus penuh keberanian. Gak ada rasanya, aku sungkan, aku doaku nak tengah malam aja, yang lain aku kan sungkan, kondisiku masih kayak gini. Gak bisa ya, harus dengan berani. Orang Jawa bilang sakwayah-wayah. Harus kita bisa menghampiri Tuhan. Tidak harus kita masuk kamar, tutup kunci pintu dan sebagainya, tidak. Aktivitas apapun kita bisa menyeru asmanipun Gusti. Kita bisa menyeru nama Tuhan. Kita bisa memanggil nama Tuhan. Ingat, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita sudah manunggal menjadi satu. Sudah menjadi satu dengan Kristus. Amin semuanya. Kita menjadi satu dengan Kristus, amin. Amin. Kita tidak rugi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita enggak usah penuh keraguan-raguan untuk menghampiri Tuhan. Enggak, penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Karena sang kasih karunia Kristus sudah tinggal di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, jadi luar biasa dengan pengorbanan Tuhan tidak sia-sia, dengan karya keselamatan itu yang sudah membelah tirai tadi, sudah tidak ada pembatasan lagi. Tapi kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ini sungguh luar biasa ya. Tuhan adalah jalan ya. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saya suka dengan istilah bahwa ia telah membuka jalan yang baru. Kristus inilah jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan yang namanya hidup kekal, mendapatkan kerajaan Allah ya, mendapatkan dirinya Kristus sepenuhnya ya, mendapatkan perkenanan Bapa ya, bahwa ia telah membuka jalan yang baru. Dengan terbukanya, tersingkapnya tirai tadi,
ini menunjukkan bahwa dia adalah jalan ya. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sungguh inilah Kristus, nyata-nyata dialah yang menjadi jalan satu-satunya. Ya, bersyukurlah kita sudah mendapatkan itu Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Bagaimana kita menjadi orang Kristen bukan suatu kebetulan. Aku Kristen sejak mungkin waktu masa muda atau sejak lahir atau baru-baru ini aja. Bukan suatu kebetulan. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk kita percaya kepada Tuhan dan kita mengenal jalan satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus ya. Mohon sering dihafal mengenai ayat ini bahwa Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Harus ada jangkut di dalam hati kita semuanya. Selanjutnya ya, ayat yang ke-21 dari pasal yang ke-10 dalam kitab Ibrani, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar. Kembali lagi ingat dalam ruang Maha Kudus dalam perjanjian lama, dalam tabernakel. Itu hanya satu orang setahun satu kali ya, untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan menyampaikan keluh kesahnya umat manusia disampaikan kepada Allah. Pada saat ini kita bersyukur dinyatakan dalam ayat ini bahwa Kristus adalah imam besar kita. Yesus adalah imam besar. Katakan di tempat Bapak Ibu sekarang, katakan Kristus adalah imam besarku, sama-sama. Adalah imam besarku. Sungguh luar biasa, kita punya imam besar yang sejati, yang sekarang tinggal di dalam diri kita. Tugasnya wow luar biasa Tuhan ini ya, sang imam besar ini dia melakukan doa syafaat loh bagi kita. Ya, jadi dia berdoa kepada Bapa, Tuhan tolong jemaatku yang di GUP ya tiap hari boleh mengalami kemenangan. Tiap hari mereka yang usaha, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan bersyafaat untuk kita. Meskipun masa pandemi, biarlah mereka tetap takut akan Tuhan. Tidak ada yang panik, enggak ada yang merasa gelisah. Tapi mereka semakin membara, menyala di dalam Tuhan. Ya, luar biasa, syafaat Tuhan itu pokoknya pengennya kita putra-putrane Gusti itu tiap hari mengalami kemenangan ya. Selain itu juga sang imam besar tadi dia juga menyuplai kekayaan Allah yang luar biasa. Kalau saat ini suplaian yang kelihatan adalah berupa firman Tuhan yang kita nikmati. Bapak Ibu yang di rumah ya mendapatkan firman Tuhan lewat WA kan, dari Bapak Gembala juga, dari grup, dari semuanya kita dapat, dari grup sebelah, grup apapun lah tentang rohani-rohani, suplaian. Dari Japri kita dapat, dari grup GUP dapat, kaum bapak, kaum ibu, semuanya kita dapat suplaian. Kalau kita meresponi suplaian itu, wow, luar biasa. Semakin kita banyak mendapatkan kata-kata firman Tuhan, oh kita menikmati, kita meresapi, kita benar-benar kita merenungkan firman itu, kekayaan Tuhan semakin melimpah dalam diri kita. Amin. Amin. Ya. Jadi teruslah kita menerima suplaian firman itu. Seperti ranting, kalau tidak mendapatkan suplai tiap hari, ranting itu akan kurus, kering, nggak berfungsi, akhirnya mati. Tapi bersyukurlah kita Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mendapatkan suplaian firman Tuhan itu setiap hari. Pagi, siang, sore kita bisa menikmati firman Tuhan. Kita bisa membaca renungan firman Tuhan ya. Jadi sang imam besar lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib ya, menebus dosa manusia. Kristus juga membawa orang-orang yang berdosa dan mau percaya kepada Tuhan bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan hidup kekal. Dan yang luar biasa lagi kalau kita perhatikan sejak manusia jatuh dalam dosa, bagaimana hubungan Adam dengan Tuhan? Terputus. Seolah-olah jaga jarak sekali mereka. Tapi bersyukur pada zamannya Tuhan Yesus ya, Yesus sebagai jalan pendamai.
Jadi hubungan Allah dengan manusia tidak terputus. Hubungan Allah dengan manusia sudah diperdamaikan menjadi satu. Sehingga hubungan kita dengan Allah sudah tidak ada sekatan lagi, ya, tidak ada lagi tirai lagi, tetapi justru kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Kalau dikatakan bahwa imam besar sebagai kepala rumah Allah di gereja pada saat ini, kita banyak denominasi di gereja. Istilah yang jelas adalah kepala gereja. Memang Tuhan memakai gembala sidang, tetapi sebagai kepala rumah Allah yang sejati adalah diri Kristus. Jadi kita tunduk kepada Kristus. Kita bersyukur ada gembala dipakai oleh Allah untuk menyuplai firman Tuhan, tapi kepala rumah Allah yang sejati adalah diri Kristus. Ya, kita bersyukur. Ayat yang selanjutnya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sekarang kalau kita sudah mendapatkan diri Kristus, kita sudah manunggal dengan Kristus, kita tiap hari bersekutu dengan Tuhan, tidak gampang. Kita perlu bayar harga, kita perlu proses, ya. Kita perlu menanggalkan manusia alamiah kita. Kita perlu meninggalkan mungkin kesibukan kita tiap hari ini full misalnya. Kita harus belajar menyisihkan, bukan menyisakan waktu, tapi menyisihkan waktu kita yang terbaik buat Allah, ya. Jadi sikap kita tiap hari kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang tulus ikhlas. Apa sih arti tulus itu? Kita sudah membaca kita mempelajari beberapa karakter beberapa bulan yang lalu mengenai hal ini. Tulus artinya di sini adalah benar-benar datangnya dari hati. Tulus ini artinya adalah jujur. Lawan katanya tulus ini adalah pura-pura, munafik, ya. Enggak tulus, orang bilang begitu. Tetapi yang Tuhan mau tiap hari pun kita meskipun hanya bisa menyeru Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, tapi datangnya dari hati, luar biasa adem rasanya, anceles rasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, meskipun kita dibatasi masa PPKM, semua serba online, semuanya di rumah pun kita masih bisa sama-sama katakan menyeru Tuhan Yesus. Amin, ya. Jadi menyeru Tuhan Yesus dengan tulus dan ikhlas. Yang selanjutnya adalah dan keyakinan iman yang teguh. Iman yang teguh ini adalah kita mantep kepada Tuhan. Mantep, kokoh iman kita. Tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh. Kalau kita perhatikan situasi di luar sana, itu membawa kita sedikit banyak terpengaruh oleh mungkin merusak pikiran kita dengan kabar-kabar di luar, kabar-kabar di televisi, bagaimana kabar-kabar zona merah, zona oranye, zona kuning dan sebagainya, banyak angka kematian, dan sebagainya, itu mempengaruhi kita, mempengaruhi iman kita. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, iman kita kuat di dalam Tuhan, keyakinan iman yang teguh di dalam Tuhan, kita enggak panik mendengarkan hal itu. Ya maaf kata aja, seandainya pun dalam nama Yesus ini enggak ada. Kalau toh Tuhan izinkan kita mengalami pun situasi yang tidak enak, atau Tuhan izinkan kita terkena sakit penyakit, dalam nama Yesus kita enggak boleh panik, enggak boleh ragu, tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan mudah terpengaruh dengan situasi kabar-kabar yang ada. Pokoknya gandol Gusti senantiasa, ya. Amin. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah hati yang bersih. Hati yang bersih, ya. Oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, ya. Jadi hati yang bersih ini yang jelas lewat pemurnian karya Tuhan dengan darah Kristus. Kita bersyukur ini karya terbesar yang kita terima, yang kita alami, yaitu melalui kematian Kristus, darah Yesus membersihkan kita, ya, menjamin hidup kita. Tetapi perlu kita ketahui yang namanya pembersihan, penggarapan, yang namanya proses itu setiap hari.
Ya, bahkan tiap hari kita ini mengalami proses loh Bapak Ibu Saudara semuanya. Tiap hari kita mengalami pembentukan Tuhan, kita mengalami penggarapan. Jadi kalau saat ini Tuhan izinkan kita banyak perkara, baik keuangan, kesehatan, mungkin masalah anak, cucu, pasangan, tetangga, masalah yang lain-lainnya yang saat ini kita hadapi, semuanya mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, bersyukurlah kalau sampai saat ini kita masih kuat. Di era pandemik sudah hampir masuk ke 2 tahun ini, kita masih bertahan, iman kita kuat. Harapan kami kita semuanya, ayo sampai seterusnya, sampai kita nggak tahu berhentinya kapan, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita sudah memiliki Kristus yang sejati tinggal dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, bersyukurlah. Itulah renungan pada malam hari ini. Pastikan kita semakin diingatkan kembali, ternyata kalau kita hidup di dalam Tuhan itu bukan suatu kebetulan, tapi suatu kesukaan, suatu kebahagiaan. Jadi nikmatilah hari-hari kita ini bersama dengan Tuhan, menikmati Dia sebagai Sang segalanya, menikmati Dia sebagai Sang adalah di dalam hidup kita. Teruslah bersukacita meskipun di rumah, teruslah mengucap syukur, teruslah saling memberkati satu dengan yang lainnya lewat support, lewat semangat kita, lewat WA yang memberkati, kata-kata positif, sehingga kita bisa memberkati orang-orang sekitar kita semuanya. Amin. Amin, semuanya tetap semangat ya. Haleluya. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan sekaligus untuk menutup doa pada ibadah online pada Rabu malam hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, biarlah firman-Mu tidak tertabur di tanah yang sia-sia, tapi firman-Mu tertabur di tanah yang subur sehingga bisa bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur meskipun kami ibadah secara online, tapi kami mau tetap menikmati diri-Mu Tuhan. Seperti malam hari ini kami ingin menikmati diri-Mu lewat pujian, penyembahan juga firman-Mu, dan setelah ibadah ini pun kami diberkati oleh ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Berkati Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah dalam segala beban pergumulan yang dihadapi, segala mungkin keraguan, ketakutan yang dialami, beban masalah keluarga yang lain-lainnya. Tuhan, biarlah Engkau akan menolong mereka, Engkau akan memberkati mereka tepat pada waktu-Mu Tuhan. Engkau akan, oh Tuhan, mengetahui isi hati mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami di masa-masa seperti ini kami tetap mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami akan meminta berkat untuk jemaat-Mu yang menikmati firman-Mu pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara semuanya, kiranya damai sejahtera sukacita dalam Roh Kudus pada malam hari ini akan memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati masa depan mereka, memberkati juga akan usahamu saat ini, memberkati segala pekerjaan, segala apapun yang kau lakukan. Jika Tuhan menghendaki maka semuanya akan dibuatnya indah dan berhasil. Allah akan menyertai engkau sampai kedatangannya yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.